Okay, are you ready? Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pengangguran. Apa itu pengangguran? Nah, ketika seseorang menjadi pengangguran, maka tidak ada pemasukan atau dana yang ia peroleh, padahal kebutuhan hidup serta biaya hidup masih harus terpenuhi. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara dan tidak hanya di Indonesia saja, sehingga terjadilah kemiskinan serta masalah-masalah sosial. Pengangguran dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan karena berkurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan kelesuan ekonomi, turunnya potensi diri, menghilangkan kinerja diri, dan lain-lain. Yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Yang kelima, pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Yang keenam, menurunkan daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan angka kemiskinan. Yang kedelapan, dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Yang kesembilan, menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Dan yang terakhir, meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Adapun tahapan-tahapan atau jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran konjungtural atau siklis yang terjadi karena suatu negara mengalami resesi ekonomi. Yang kedua, pengangguran struktural karena perubahan ekonomi dalam waktu lama. Dan yang ketiga, pengangguran musiman yang terjadi karena hubungan ekonomi jangka pendek. Yang keempat, pengangguran friksional yang terjadi karena seseorang belum bekerja. Yang kelima, pengangguran terbuka yang dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Yang keenam, setengah menganggur. Pengangguran ini terjadi di mana tenaga kerja diukur dari jam kerja, produktivitas, dan penghasilan yang ia peroleh. Yang ketujuh,
Pengangguran terselubung. Jenis pengangguran ini terjadi karena tidak sesuai antara kemampuan dan bakat pekerja. Saat ini jumlah pengangguran per Februari 2022 sebanyak 8,40 juta orang. Angka ini diketahui menurun sebanyak 350.000 orang. Namun, angka ini lebih tinggi dibanding periode 2019 sebanyak 6,93 juta orang. Pada Februari 2021, 19,10 juta orang usia kerja terdampak COVID-19 dan tersisa 11,53 juta orang. Kasus tenaga honorer akan dihapus tahun 2023. Pemerintah secara resmi akan menghapus tenaga honorer 2023 mendatang. Penghapusan ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Cahyokumolo 31 Mei 2022. Hal tersebut berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Pengamatan kebijakan publik dari Universitas Trisakti Rahadiansyah mengatakan, dampak dari penghapusan ini adalah akan menciptakan banyak pengangguran. Trubus menyampaikan total ada sekitar 400.000 tenaga honorer di instansi pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS per Februari 2022, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,83% dengan jumlah pengangguran 8,40 juta orang. Para tenaga honorer memang nantinya akan berpeluang menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K atau pegawai negeri sipil PNS dengan mengikuti seleksi, tapi itu pun terbatas. Saat ini, tenaga honorer yang dapat afirmasi adalah posisi guru. Sehingga tidak perlu seleksi tes, bisa diangkat menjadi P3K. Ia berharap ada pula kebijakan serupa di posisi lain, seperti administrasi dan Satpol PP, sehingga mereka tetap bisa bekerja di instansi terkait. Tanggapan terhadap materi pengangguran. Pengangguran atau orang yang tidak memiliki pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan adalah hal yang wajar. Namun, jika jumlah pengangguran yang berlebihan dapat menjadi masalah bagi perekonomian suatu negara, yang termasuk masalah makroekonomi. Jumlah pengangguran per Februari 2022 sebanyak 8,40 juta orang. Angka ini diketahui menurun sebesar 350.000 orang. Dengan jumlah tersebut, tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi. Namun, perekonomian mulai membaik setelah adanya pengendalian perekonomian secara efektif pada masa pandemi untuk menjaga perekonomian Indonesia. Meskipun keadaan ekonomi mulai membaik, namun kondisi ketenagakerjaan belum bisa dikatakan membaik. Ditambah lagi dengan munculnya surat edaran penghapusan tenaga kerja honorer oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB Cahyokumolo. Surat edaran bernomor B/SM.02.03/2022 itu telah diundangkan pada 31 Mei 2022. Yang tentunya jika tenaga kerja honorer dihapuskan, maka sekitar 438.590 yang masih menyandang status honorer akan menyandang status pengangguran. Maka jumlah pengangguran yang semula turun 350.000 orang akan meningkat lagi dan dapat kembali menjadi masalah bagi perekonomian negara yang mulai membaik setelah masa pandemi ini.
Menurut kami, jika 438.590 orang honorer yang sekitar 35,84% berprofesi sebagai guru dihapuskan, maka dapat memicu pertambahan pengangguran yang lebih tinggi. Karena dari 438.590 orang honorer itu pasti sebagian besar membiayai pendidikan anak atau keluarganya. Jika mereka tidak bekerja lagi, maka biaya pendidikan anak-anak yang dibiayainya akan terganggu dan bahkan bisa saja anak-anak tersebut berhenti sekolah. Jika anak-anak tersebut putus sekolah, maka memicu peningkatan pengangguran dan kemiskinan yang lebih tinggi. Solusi terhadap pengangguran. Sebagai warga negara, kita harus membantu mengatasi masalah negara yang berupa jumlah pengangguran dan perekonomian negara. Misalnya dengan menciptakan lapangan pekerjaan, mengoptimalkan pendidikan agar dapat bekerja dengan maksimal pada bidangnya, dapat mengembangkan ilmu atau kebiasaan yang dimiliki, misalnya seperti jika setelah lulus kuliah dari jurusan pendidikan namun susah untuk menjadi seorang guru di sekolah, maka buatlah sebuah usaha berupa tempat bimbingan belajar. Sebaiknya pemerintah semakin memperhatikan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, untuk menciptakan calon tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, terdidik saja dan terlatih saja. Sehingga jika seseorang tidak dapat bekerja di sebuah instansi, maka seseorang tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jika tenaga kerja honorer dihapuskan, harapan kami adalah pemerintah dapat memberi kebijakan yang sesuai agar mereka dapat memenuhi perekonomiannya dengan baik.